Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari Sabtu ini. Hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025 untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 26 ayat 5 dan yang kedua dari Yohanes 6 ayat 33. Sebelumnya mari kita berdoa. Pak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakui akan ketidakmampuan kami untuk memahami, mengerti, apalagi melakukan firman Tuhan dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karena itulah kami mohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, kiranya menolong, mengurapi hati pikiran kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Saudara, saya bacakan firman Tuhan yang membekali kita pada hari ini, hari Sabtu 25 Oktober. Dari Imamat 26 ayat 5 saya bacakan sebagai berikut. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Yang kedua dari Yohanes 6 ayat 33. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya berikan tema renungan pada hari ini yaitu berkat komprehensif. Apa itu berkat komprehensif? Yaitu berkat lengkap yang Tuhan telah berikan dan tentunya juga Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Apa itu berkat yang lengkap? Tentu di situ terkandung yaitu maka jasni, gitu ya, maka jasmi, makanan jasmani yang Tuhan siapkan, bahkan telah berikan kepada kita. Dan yang satunya yang bahkan lebih penting dan prioritas lagi yaitu makaroni, yaitu makanan rohani yang juga Tuhan telah berikan dan bahkan juga telah siapkan bagi kehidupan kita. Makanan jasmani tentunya Tuhan telah berikan kepada kita. Kita ingat bangsa Israel, ya, bangsa pilihan Tuhan yang telah dikeluarkan, dibebaskan dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Di dalam perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan pun di situ tidak kekurangan kekayaan, begitu ya, tidak kekurangan akal begitu untuk menyiapkan makanan bagi bangsa Israel berupa apa? Yaitu berupa roti mana yang turun dari surga. Kalau mereka butuh daging, Tuhan telah menyiapkan daging juga berupa burung puyuh, gitu ya. Nah, jadi mereka tidak kelaparan, bahkan juga tidak kehausan, karena mereka pun juga telah disiapkan mata air yang berlimpah oleh Tuhan, meskipun secara akal di situ tidak ada, ya. Sulit untuk mendapatkannya, baik itu makanan dan juga minuman. Namun Tuhan selalu menyiapkan berkat jasmani kepada bangsa Israel. Kita pun bangsa Israel yang baru tentu juga telah disiapkan oleh Tuhan makanan dan minuman oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang kedua, apa berkat apa yang Tuhan telah berikan dan siapkan bagi kita? Tentu berkat rohani, begitu ya. Nah, tentu kita selaku anak-anak Tuhan, kita memilih berkat di dalam kehidupan kita, ya. Meskipun di Imamat ini ada dua pilihan, yaitu perikopnya, ada perikop berkat dan juga ada perikop kutuk. Namun kita selaku anak-anak Tuhan pasti memilih yaitu berkat. Nah, supaya kita mendapat berkat dari Tuhan tentu ada syaratnya, begitu ya.
Nah, dikatakan di sini seperti di Imamat 26 ini, supaya kita mendapat berkat dari Tuhan, jangan kita menyembah berhala, dikatakan ya. Nah, apa itu berhala? Yaitu kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan yang lain juga di Kolose 3 ayat 5 misalnya. Kalau kita serakah, kalau kita juga menyembah ilah-ilah yang lain, itu juga merupakan penyembahan berhala, begitu ya. Nah, demikian juga kalau kita menyembah mamon, menyembah kekayaan, artinya hati dan pikiran kita itu lebih condong kepada kekayaan, kepada kepintaran, kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, pasti itu juga merupakan penyembahan berhala. Itu tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita sering menyembah kekayaan, teknologi, dan juga menyembah atau hati kita condong kepada cinta akan uang, seperti dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10 itu ya. Karena itu merupakan akar dari segala kejahatan, yaitu mencintai uang, gitu ya. Kita diperhamba oleh uang. Nah, itu merupakan satu penyembahan berhala, sehingga kita tidak akan mendapat berkatnya Tuhan. Nah, supaya kita mendapat berkat Tuhan, tentu juga yang kedua, bagaimana kita menghormati hari Sabat, gitu ya. Kuduskan hari Sabat. Pada hari Sabat, pada hari Minggu yang kita kuduskan untuk beribadah, baiklah kita beribadah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang ketiga tentu hidup kita yaitu menurut firman Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada ketetapan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, disitulah Tuhan pasti menyiapkan berkat bagi kehidupan kita. Nah, Tuhan menyiapkan berkat rohani bagi kita, yaitu Yesus mengatakan dirinya ya. Di ayat yang kedua dikatakan, roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, dunia sebenarnya sudah disiapkan berkat rohani, yaitu roti dari sorga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu dialah yang merupakan sumber kehidupan dunia ini. Nah, kita bersyukur kita telah menerima roti dari surga, karena Yesus mengatakan adalah air hidup dirinya ya. Dia juga mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia juga mengatakan dirinya akulah kebangkitan dan hidup. Dia juga mengatakan dirinya firman hidup, dan dia juga mengatakan dirinya roti hidup. Jadi itulah yang Tuhan telah siapkan bagi kita dan kita telah terima di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan dan Dia pun juga telah menyiapkan berkat rohani dan jasmani bagi kita. Jadi berkat Tuhan seperti tema tadi, yaitu berkat yang komprehensif, berkat yang lengkap. Itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu berkat rohani berupa keselamatan dan juga berkat jasmani, makanan dan minuman yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Jadi sesuai dengan Yohanes 6 ini, janganlah kita mengikuti Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus hanya tujuannya untuk mengenyangkan perut kita. Hanya untuk mencari berkat-berkat yang sifatnya sementara gitu ya. Tapi motivasi kita mengikut Tuhan Yesus yaitu kita memperoleh keselamatan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Dan keselamatan itu pun kita juga harus beritakan pada saudara-saudara kita di mana Tuhan menempatkan kita, sehingga mereka pun juga boleh menerima berkat rohani, yaitu roti hidup Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya di dunia ini. Ya, kita amini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 412 bait 1, tuntun aku Tuhan Allah.
Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memanggil, memilih, menetapkan kami menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat yang komprehensif, berkat yang lengkap bagi kehidupan kami, baik itu berkat rohani dan juga berkat jasmani dalam kehidupan kami. Engkau telah menyiapkan roti hidup bagi kehidupan kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan, yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Dan juga Tuhan telah menyiapkan berkat jasmani berupa makanan dan minuman bagi kehidupan kami yang kami butuhkan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kepada kami untuk senantiasa bertekun, taat, setia kepadamu Tuhan. Pada hari ini juga biarlah Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami, di mana Tuhan menempatkan kami supaya kami memprioritaskan Tuhan dan mencari Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga berkat itu pun juga akan kami terima di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu Kristus Kasih dimanapun berada. Pada saat ini apapun tugas pekerjaan pelayanan mereka, Tuhan memberkati, dan apapun yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka. Berkati pembangunan Jemaat Kristus Kasih yang masih berlangsung pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga pada saatnya nanti dapat selesai dengan baik ya Tuhan. Apabila ada masih kekurangan dana, biarlah Tuhan membuka jalan sehingga tercover semuanya dengan lengkap. Terima kasih Tuhan. Demikian berdoa dan bersyukur di atas nama satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian sobat kasih pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.